keadaan Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya. Tentunya ini tetap berpotensi untuk dikembangkan. Nanti materi akan kami coba share dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa model pembelajaran di luar yang kami sampaikan sore ini juga dapat Bapak Ibu nanti manfaatkan ya. Kami akan coba sampaikan beberapa model pembelajaran di dalam blended learning eh, atau pembelajaran gabungan yang merupakan strategi pembelajaran terintegrasi digital dan memadukan antara pembelajaran sinkron dan asinkron yang dibantu dengan teknologi. Untuk blended learning Bapak dan Ibu dapat dilakukan baik secara daring maupun luring ya. Jadi nanti kita boleh pilih apakah nanti itu eh, langsung di dalam kelas ataupun nanti Bapak Ibu bisa memberikan penugasan secara asinkron kepada murid-murid kita. Bisa dipandu ataupun secara mandiri untuk muridnya nanti untuk mencapai pembelajaran yang terpersonalisasi sesuai kebutuhannya. Ya, kita lihat bagaimana menggunakan sumber belajar di ruang murid dalam pembelajaran blended learning. Nah, ruang murid Bapak dan Ibu merupakan salah satu layanan dari rumah pendidikan yang salah satunya bertujuan membantu murid untuk mempelajari materi pembelajaran. Nah, dalam berbagai format digital tersedia di dalam sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempersonalisasi kebutuhan Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik sekolah, dukungan sumber daya yang ada di sekolah, karakteristik peserta didik juga dan juga kemampuan Bapak Ibu untuk meracik perencanaan pembelajarannya ya. Kemudian sumber belajar di ruang murid dapat digunakan sebagai pilihan alternatif dalam pembelajaran blended learning. Nah, ada tiga model yang mau kita sampaikan sore ini. Yang pertama adalah station rotation atau pembelajaran rotasi stasiun. Nah, Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar mungkin station rotation itu nanti kita akan coba lihat sintaksnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah flipped classroom, pembelajaran kelas terbalik. Kemudian yang ketiga adalah lab rotation atau pembelajaran rotasi laboratorium. Nah, ketiganya dapat digunakan menyesuaikan dengan kondisi fasilitas, infrastruktur sekolah, kemampuan dan kebutuhan murid. Guru juga dapat mengeksplorasi penggunaan sumber belajar di ruang murid dengan model yang lain ya. Jadi sekali lagi kami berikan disclaimer bahwa ketiga model ini bukan hanya ini yang dapat mengakomodir penggunaan sumber belajar di ruang murid. Bapak Ibu sepenuhnya dapat mengembangkan model pembelajaran lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, baik. Kita bahas yang pertama ada station rotation. Nah, ini merupakan model pembelajaran di blended learning yang menggunakan beberapa stasiun untuk dilewati oleh murid-murid kita. Ya. Nah, jadi nanti murid akan berpindah dari satu stasiun belajar ke stasiun belajar lainnya dalam sesi pembelajaran, di mana stasiun-stasiun ini dapat mencakup pembelajaran digital, kerja kelompok, dan instruksi langsung dari guru. Nah, penelitian ini Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa eh, ada peningkatan keterlibatan murid dan memungkinkan diferensiasi pembelajaran yang lebih efektif. Jadi ini model ini juga mendukung pembelajaran berdiferensiasi ya, Bapak dan Ibu. Model ini juga membantu mengatasi keterbatasan perangkat teknologi. Nah, Bapak Ibu yang di sekolahnya misalnya perangkat teknologi yang terbatas, sebut saja misalnya laptop atau perangkat tablet, handphone sangat terbatas, nanti boleh untuk adaptasi model yang station rotation ini ya. Nah, Bapak dan Ibu dapat memilih model ini jika yang pertama, guru ingin menggunakan ragam media belajar. Jadi nggak hanya berpatokan ke sumber belajar di ruang murid. Sekiranya Bapak Ibu punya media pembelajaran yang lain, nah boleh pakai station rotation ya. Kemudian perangkat teknologi yang tersedia terbatas. Karena nanti di stasiun-stasiun tersebut siswa akan melakukan aktivitas dan kalau misalnya perangkat teknologinya terbatas, Bapak Ibu bisa dapat meletakkan perangkat teknologinya di satu stasiun saja. Sedangkan di stasiun yang lain nanti serta didiknya bisa melakukan kegiatan yang lain ya. Jadi kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk simulasinya di stasiun pertama, ini adalah pembelajaran digital di mana murid nanti akan dapat memanfaatkan sumber belajar di ruang murid. Nah, itu untuk stasiun pertama. Setelah beberapa menit, nanti Bapak Ibu atur durasinya, mereka kemudian akan berpindah ke stasiun yang kedua. Di mana di stasiun yang kedua, ini merupakan kegiatan observasi. Mereka tidak lagi menggunakan perangkat teknologi, tapi sudah langsung melakukan observasi. Setelah dari stasiun kedua, mereka bergerak ke stasiun ketiga. Di sini mereka akan melakukan kegiatan pembuatan karya. Ya. Namun Bapak dan Ibu perlu menjadi catatan bahwa penggunaan station rotation jangan dibuat berkala, bertingkat levelnya, karena bisa saja
siswa akan memulai dari stasiun yang ketiga untuk stasiun yang pertamanya, ya. Bisa saja murid juga nanti akan memulai dari stasiun yang kedua. Jadi nanti tolong levelnya jangan dibedakan di sini. Mereka hanya mengalami pengalaman belajar yang berbeda di setiap stasiun, namun tujuan dan targetnya adalah sama untuk semua stasiun. Jadi nanti peserta didik juga menyesuaikan gaya belajarnya di sini ya, Bapak dan Ibu. Tentunya nanti kalau semakin banyak muridnya, Bapak dan Ibu bisa membuat stasiun yang lebih banyak lagi, ya. Tapi minimalnya adalah 3, boleh 4, 5, dan seterusnya. Silakan menyesuaikan kembali. Nah, simulasinya untuk mata pelajaran IPAS, nanti di mata pelajaran yang lain silakan disesuaikan ya Bapak dan Ibu. Untuk mata pelajaran IPAS, simulasinya kurang lebih seperti ini. Materinya adalah rantai makanan di mana guru membagi dalam 3 kelompok, dan terlebih dahulu guru menjelaskan urutan perputaran dan aturan main ya Bapak dan Ibu. Ini penting supaya nanti pergerakan siswa di dalam stasiun-stasiun tersebut tetap kondusif ya. Nah, di stasiun pertamanya, Bapak Ibu bisa membuat perangkat teknologi di mana murid dapat menggunakannya untuk mengakses video simulasi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan di sumber belajar di ruang murid. Nah, kemudian nanti mereka akan bergerak ke stasiun yang kedua. Nah, di stasiun yang kedua, murid tidak lagi menggunakan perangkat teknologi, namun mereka sudah langsung mengamati ekosistem dalam botol yang sudah disiapkan oleh gurunya yang berisi tanaman air, tanah, dan lain-lain. Kemudian setelah melakukan observasi di stasiun yang kedua, murid akan masuk ke stasiun yang ketiga. Nah, di stasiun yang ketiga, Bapak dan Ibu, ini merupakan puzzle. Bapak dan Ibu bisa dapat melakukan asesmen formatif di sini ya, di mana murid bekerja dalam kelompok untuk membuat rantai makanan dari gambar-gambar yang tersedia. Jadi sekiranya Bapak Ibu punya poster, silahkan dimuat mungkin di stasiun 1 atau stasiun 2 atau 3 ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat perintah, susun gambar berikut dengan membayangkan siapa yang akan memakan siapa. Nah, Bapak Ibu juga perlu untuk menyediakan contoh gambar rantai makanan untuk membantu kelompok yang kesulitan membentuk puzzle ya. Karena kita harus bisa memberikan scaffolding juga kepada muridnya supaya murid tidak menghabiskan waktunya di satu stasiun saja dengan kegagalan-kegagalan. Tentu Bapak Ibu bisa memberikan bantuan reinforcement supaya nanti muridnya dapat menyelesaikan tagihan di satu stasiun, lalu kemudian dalam durasi waktu tertentu mereka kembali bisa menyusuri stasiun-stasiun yang lain. Nah, syaratnya adalah sekolah memiliki perangkat digital meskipun dalam jumlah yang terbatas ya. Ini dia. Ini kelebihannya Bapak dan Ibu. Kemudian sekolah memiliki koneksi internet meskipun dengan jaringan yang terbatas. Dan yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk melaksanakan station rotation adalah terlebih dahulu Bapak Ibu harus menentukan jumlah stasiun dan jenis aktivitas yang sesuai. Kemudian Bapak Ibu perlu memastikan setiap stasiun memiliki tujuan kegiatan yang jelas. Kemudian instruksi tertulis atau visual di setiap stasiun agar murid dapat bekerja secara mandiri. Ya, jadi Bapak Ibu nanti dapat berperan sebagai aktivator dan juga fasilitator di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu harus memperkirakan setiap durasi masing-masing stasiun supaya nanti rotasinya dapat berjalan lancar. Nah, Bapak Ibu dapat dibantu oleh bel ataupun alarm seperti itu untuk mengingatkan durasi setiap stasiunnya ya. Oke, kita masuk ke model yang kedua, yaitu flip classroom. Nah, Bapak Ibu pasti pernah menggunakan ini. Flip classroom merupakan model pembelajaran yang membalik urutan konvensional proses belajar mengajar. Nah, pada flip classroom, kita perhatikan Bapak dan Ibu, murid mempelajari terlebih dahulu. Nah, secara mandiri di luar kelas. Kalau Bapak Ibu masih ingat pembelajaran jarak jauh, kemudian keadaan semakin membaik dari COVID-19 dan kelas dibuka untuk 50% siswa saja, Bapak Ibu pasti melakukan atau mengadaptasi model pembelajaran flip classroom, di mana 50% siswa lainnya yang tidak hadir di sekolah akan belajar terlebih dahulu di rumah secara mandiri menggunakan materi-materi yang Bapak Ibu kirimkan mungkin dari WhatsApp WhatsApp grup atau mungkin dari LMS ya, dari Google Classroom. Nah, itu termasuk kegiatan yang ada di flip classroom ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat memilih model ini jika Bapak Ibu ingin memaksimalkan waktu kelas untuk diskusi dan praktik. Sekiranya Bapak Ibu ingin memaksimalkan waktu pembelajaran, sebutlah misalnya Bapak Ibu di kelas hanya ada 2 jam,
Bapak Ibu bisa memberikan terlebih dahulu materi kepada siswa untuk dipelajari di rumah, supaya nanti diskusinya dapat eh, ter terakomodir dalam waktu yang sudah Bapak Ibu tentukan ya. Jadi nanti pemahaman mereka sudah ada dari rumah dibawa ke sekolah, lalu kemudian Bapak Ibu bimbing di sekolah untuk diskusi, waktunya bisa lebih maksimal. Kemudian materi yang diajarkan memerlukan pemahaman awal sebelum pembelajaran lebih lanjut. Nah, ini juga untuk menstimulasi pemahaman awal peserta didik. Ya, kira-kira seperti ini simulasinya Bapak dan Ibu. Sebelum kelas, nanti murid mempelajari secara mandiri materi yang sudah diberikan oleh guru untuk aktivitas di kelas berikutnya. Tentunya ini akan membutuhkan bantuan dari teknologi ya, Bapak dan Ibu, perangkat. Bapak Ibu bisa membuka materi ataupun konten yang ada di sumber belajar ruang murid, lalu kemudian membagikannya kepada murid. Maka nanti murid akan membuka konten pembelajaran tersebut di rumah. Lalu kemudian akan lebih siap ketika Bapak Ibu bertemu di ruangan kelas. Maka diskusi di ruangan kelas nanti akan terlaksana dengan lebih baik karena Bapak Ibu sudah memberikan waktu kemandirian kepada murid sebelumnya untuk membahas materi tersebut. Ya. Nah, murid mencoba mengaplikasikan konsep ataupun materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan di kasus, eksplorasi materi belajar di papan interaktif, project, dan sebagainya. Nah, itu dalam pertemuan Bapak Ibu di kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita lanjut nanti sintaks yang ketiga adalah tindak lanjut, di mana nanti murid dapat merefleksikan pemahaman dan melanjutkan pembelajaran secara mandiri. Nah, ini sintaks yang nanti akan Bapak Ibu lalui ketika Bapak Ibu akan mengadopsi model flipped classroom. Apa prasyaratnya? Yang pertama adalah murid memiliki akses ke perangkat gawai dan jaringan internet di luar sekolah karena mungkin siswa akan mempelajarinya di rumah, gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian sekolah harus memiliki kanal komunikasi atau platform untuk berbagi materi seperti WhatsApp group, ataupun LMS yang lain ya. Jika sekolah memiliki sistem manajemen pembelajaran atau LSM, ini tentunya akan lebih baik karena Bapak Ibu juga bisa langsung dapat memberikan materi-materi yang Bapak Ibu create sendiri di dalamnya ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan? Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan materi sebelum Bapak Ibu membagikannya ke murid. Nah, Bapak Ibu juga mempersiapkan kuis atau refleksi singkat untuk mengecek pemahaman murid sebelum kelas dimulai. Kemudian rancang aktivitas kelas yang berbasis diskusi dan pemecahan masalah. Kemudian instruksi yang jelas untuk pembelajaran di rumah. Terakhir, koordinasi dengan orang tua untuk pendamping di rumah. Bapak Ibu bisa memberikan informasi kepada orang tua untuk mendampingi kegiatan belajar di rumah untuk peserta didiknya. Ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Ilustrasinya seperti ini. Kita contohkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks oposisi. Nah, sebelum kelas dimulai, Bapak dan Ibu memberikan materi. Nah, kalau di sini Bapak Ibu memberikan video. Jadi nanti siswa menonton video pendek tentang teks eksposisi. Murid membaca contoh teks tersebut di sumber belajar di ruang murid, lalu kemudian menjawab pertanyaan pemandu yang diberikan oleh guru ya. Kemudian nanti setelah itu di kelas, murid nanti akan berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis struktur teks dari contoh yang diberikan. Kemudian setelah itu untuk tindak lanjut di luar kelas, murid kembali menulis teks eksposisi sendiri dan mendapatkan umpan balik dari teman sebaya ataupun gurunya. Nah, ini kira-kira simulasi pelaksanaan model flip classroom untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks oposisi ya. Model yang ketiga Bapak dan Ibu ada lab rotation. Nah, ini eh, agak mirip dengan station rotation. Ini merupakan model pembelajaran gabungan yang memungkinkan murid bergantian antara kelas tatap muka dengan sesi pembelajaran digital. Sesi digital dapat dilakukan di laboratorium komputer atau menggunakan gawai di kelas. Nah, semisalnya Bapak Ibu punya murid yang sudah memiliki perangkat masing-masing, nah ini cocok untuk Bapak Ibu adaptasi ya. Tapi sedikit berbeda dengan station rotation, dalam lab rotation, fokusnya adalah pemanfaatan sumber daya teknologi untuk pembelajaran. Nanti, murid dapat berotasi dari kelas tatap muka ke laboratorium komputer atau ke gawai untuk mengeksplorasi belajar mandiri, seperti menyimak video, simulasi interaktif, mengerjakan asesmen, dan sebagainya. Bapak Ibu dapat memilih model ini jika, nih catatannya,
Guru ingin memberikan pengalaman belajar yang lebih terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing muridnya. Nah, tahapannya kira-kira seperti ini. Bapak dan Ibu bisa melakukan lab rotation dalam satu pekan atau dalam satu kali tatap muka. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya beberapa pertemuan di dalam satu pekan, kira-kira simulasinya seperti ini. Di hari pertama nanti Bapak Ibu dapat melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal murid. Guru menyampaikan pembelajaran di kelas. Kemudian di pertemuan berikutnya di dalam satu pekan tersebut, sebut saja misalnya di hari kedua, masing-masing murid fokus belajar dan memperdalam pengetahuan spesifik sesuai dengan kebutuhan. Nah, mereka sudah menggunakan sumber belajar yang ada di ruang murid. Sedangkan hari ketiga, guru menyampaikan pembelajaran, aktivitas eksplorasi, dan memberikan penguatan konsep, serta mengecek pemahaman murid dan sebagainya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pertemuan dengan murid-murid hanya satu kali dalam satu pekan, Bapak Ibu bisa gunakan desain pembelajaran yang kedua, lab rotation dalam satu sesi pembelajaran. Nah, kira-kira sintaksnya seperti ini. 5 menit awal sebelum aktivitas lab, Bapak Ibu perlu melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal murid, ya. Lalu kemudian di pertengahan, 25 menit kemudian, baru Bapak Ibu masuk ke aktivitas lab, memandu peserta didik untuk belajar sesuai dengan hasil asesmen dengan kecepatan belajar masing-masing. Jadi nanti sumber belajar yang ada di ruang murid, Bapak dan Ibu, bisa diakses oleh murid-murid sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing, sesuai dengan jenis media yang mereka sukai, tentunya dalam hal diferensiasi ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di 15 menit akhir setelah aktivitas lab, Bapak Ibu dapat melihat memonitoring kemajuan belajar siswa dan juga melakukan atau memberikan penguatan kepada murid ya. Nah, apa syarat untuk melakukan atau mengadaptasi lab rotation? Yang pasti sekolah memiliki laboratorium komputer atau perangkat digital yang cukup. Semisal Bapak Ibu tidak punya laboratorium komputer, tapi siswanya sudah memiliki gadget masing-masing, nah tetap Bapak Ibu dapat mengadaptasi lab rotation ya. Sedangkan hal yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah aktivitas pembelajaran digital yang akan murid lakukan di laboratorium, kemudian gunakan sumber belajar di ruang murid sebagai salah satu referensi bahan ajar untuk murid. Kemudian, nanti Bapak Ibu bisa memberikan instruksi dan daftar aktivitas yang perlu murid lakukan. Jadi, nanti mereka tidak kebingungan setiap sintaks nanti apa yang akan mereka lakukan. Dan pastikan Bapak Ibu ada bimbingan teknis bagi murid agar mereka dapat menggunakan perangkat dengan efektif, supaya mereka juga tidak mengakses hal yang lain di luar ruang murid ya untuk mengakses sumber belajarnya. Ya, ini merupakan satu contoh ya simulasi. Bapak Ibu bisa adaptasi langsung untuk lab rotation dalam satu pekan. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam satu pekan? Nah, jumlah hari di sini Bapak Ibu dapat sesuaikan dengan keadaan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing ya. Di hari Senin, sebut saja di hari pertama, Bapak Ibu dapat melakukan asesmen awal dan pembelajaran di kelas. Kemudian di hari kedua, Bapak Ibu bisa langsung melaksanakan pembelajaran di kelas. Hari ketiganya adalah pembelajaran digital. Hari keempat, kita masuk ke evaluasi dan penguatan oleh guru di kelas. Sedangkan yang terakhir adalah pembelajaran digital. Nah, ini semua bergantian Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan jumlah jam Bapak dan Ibu, sesuai dengan jumlah hari Bapak Ibu masuk ke dalam satu kelas tersebut dalam satu pekan. Nah, untuk satu sesi pembelajaran kita buat simulasi contohnya untuk mapel matematika di sini dengan materi trigonometri seperti apa gambaran pelaksanaan lab rotation dalam satu sesi pembelajaran. Nah, di tahap awal untuk 10 menit pertama, sebelum aktivitas lab, Bapak Ibu perlu melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal murid tentang trigonometri. Lalu kemudian 20 menit berikutnya, kita bisa masuk ke aktivitas lab-nya, di mana nanti peserta didik akan menggunakan gawai ataupun laboratorium digital. Nah, berdasarkan hasil asesmen awal, murid mengakses materi trigonometri di sumber belajar di ruang murid berdasarkan pemahaman topik yang perlu diperbaiki. Walaupun materi sudah disiapkan oleh guru sebelumnya ya, murid tetap dapat mengakses sumber belajar di ruang murid di lab komputer sekolah atau di gawai masing-masing. Sedangkan di sintaks terakhir untuk 15 menit terakhir, setelah aktivitas lab, guru dapat melakukan asesmen formatif, dapat melihat kemajuan belajar murid, dan dapat melakukan penguatan ataupun reinforcement.
Oke, Bapak dan Ibu, setelah mengenal 3 rekomendasi model pembelajaran untuk memanfaatkan sumber belajar di ruang murid, yuk simak beberapa tips yang bisa membantu Bapak Ibu memaksimalkan pembelajaran di kelas nanti menggunakan sumber belajar ya, Bapak dan Ibu. Dalam penerapan blended learning, Bapak dan Ibu, perlu diingat untuk menerapkan model ini, guru akan melalui proses secara bertahap yang membutuhkan penyesuaian dari semua pihak. Jadi jangan nanti menyesuaikan hanya dengan keinginan Bapak Ibu saja, supaya kelihatan gimana begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus pahami bahwa guru dan murid mungkin akan menghadapi tantangan di dalam penerapan awal. Namun dengan perencanaan yang baik, pembiasaan dan sikap terbuka terhadap perubahan, model ini dapat menjadi strategi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Yang pertama, perlu untuk mengidentifikasi sumber belajar, sumber daya yang tersedia di dalam sekolah juga, karena ini akan mendukung pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Kemudian, mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang memungkinkan menggunakan proses blended learning. Nah, jangan dipaksakan juga ya Bapak dan Ibu. Kalau tujuan pembelajarannya lebih condong ke model pembelajaran yang lain, silakan untuk dikembangkan. Kemudian menentukan porsi pembelajaran, jenis aktivitas dan metodenya. Kemudian merancang kerangka belajar secara menyeluruh, termasuk menyediakan instruksi yang jelas untuk murid supaya nanti mereka tidak bingung ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu siap menerima umpan balik dari murid, ya tentu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, ya. Dan yang terakhir adalah menikmati proses penyesuaian baik dari murid maupun guru, karena penerapan di awal pasti membutuhkan adaptasi. Ya, betul sekali Bapak dan Ibu, ya. Tips sukses merancang blended learning. Yang pertama, Bapak dan Ibu, teknologi yang akan digunakan atau gawai ataupun aplikasi apapun yang akan digunakan, Bapak Ibu perlu mengkomunikasikan tersebut kepada murid-murid yang akan menggunakan dan juga perlu mengkomunikasikannya kepada pihak sekolah untuk kemudian mendapatkan daya dukung ya. Kemudian perlu mengomunikasikan juga bagaimana cara penggunaan teknologi tersebut. Nanti mungkin karena masih baru untuk murid-murid kita, perlu juga diberikan informasi seperti apa caranya mengakses, tautan mana yang harus diklik, aplikasi mana yang harus diinstal, seperti itu. Dan yang terakhir adalah perlu mengkomunikasikan juga kepada murid-murid apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan, ya, seperti apa relevansinya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Dukungan dari guru di sekolah terpilih ya. Apa saja peran saya sebagai guru, Bapak dan Ibu? Kita akan berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan murid-murid dalam memanfaatkan sumber belajar di ruang murid dalam pembelajaran agar nanti tercipta suasana belajar yang lebih variatif dan menyenangkan ya. Peran guru dalam pemanfaatan sumber belajar di ruang murid ada 3, Bapak Ibu. Saya sudah spill tadi. Yang pertama adalah eksplorator. Ya, tentu. Kenapa ini yang pertama? Karena Bapak Ibu perlu melakukan eksplorasi mandiri terhadap ruang belajar di ruang murid. Jangan sampai nanti murid bingung mau akses yang mana, gitu ya. Jadi, jadi perlu Bapak Ibu di tahap awal perlu mengulik, mengeksplorasi apa saja dukungan-dukungan yang bisa membantu Bapak Ibu yang sudah tersedia di ruang murid. Kemudian Bapak dan Ibu harus memahami penggunaan dan pemanfaatannya terlebih dahulu, ya. Yang kedua adalah peran sebagai promotor. Nah, ini perlu untuk mengenalkan sumber belajar di ruang murid kepada murid, membiasakan penggunaan ruang murid, kemudian mengarahkan murid ke materi yang relevan, dan memanfaatkan sumber belajar di ruang murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir adalah guru sebagai fasilitator. Nah, perlu untuk Bapak Ibu dapat menggunakan sumber belajar di ruang murid sebagai sumber belajar tambahan tanpa melupakan referensi yang lain ya, Bapak dan Ibu. Kemudian mendukung pembelajaran jarak jauh atau blended learning. Kemudian yang terakhir mendampingi murid dalam pemanfaatan sumber belajar di ruang murid. Bapak dan Ibu, Kemendikbudristek hadir untuk mendampingi Bapak Ibu, kita semua dalam proses penggunaan sumber belajar di ruang murid melalui layanan pusat informasi dan pusat bantuan. Sekiranya Bapak Ibu punya pertanyaan ataupun kendala, Bapak Ibu nanti dapat mengakses pusat bantuan, pusat informasi untuk menanyakan atau mencari informasi lebih lanjut seperti apa penggunaan secara khusus sumber belajar di ruang murid ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk materi paparan hari ini Bapak dan Ibu saya sediakan di sini, silakan di-scan, di foto terlebih dahulu. Nanti sekiranya Bapak Ibu punya pertanyaan, kami dari Duta Teknologi juga siapa saja nanti Bapak Ibu dapat hubungi, baik secara khusus yang ada di Sumatera Utara maupun Duta Teknologi di provinsi lain.
seperti apa pemanfaatan sumber belajar ataupun update-update mayor ataupun update minor dari platform Rumah Pendidikan. Sebisa mungkin nanti kami akan coba jawab Bapak dan Ibu. Jadi untuk materi dari saya sekian dulu Bapak dan Ibu. Mohon izin sebentar mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, materi dari saya cukupkan. Saya kembalikan ke Bu Helena. Silakan Bu Helena. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Antoni Lavinci atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Dengan demikian, berakhir sudah sesi pemaparan materi dari para narasumber. Sebelum kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi link absensi. Link absensi ada 2, dari BBGTK dan juga Duta Teknologi. Dan juga pada kolom chat sudah disediakan link untuk sertifikat yang seluruh peserta dapat menyimpan link tersebut agar dapat mendownload sertifikatnya nanti. Sertifikat akan tersedia paling lama 3-4 hari. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada 3 orang peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Bapak Ibu dipersilakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau dapat mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand yang tersedia pada aplikasi Zoom. Kepada Bapak Ibu peserta webinar yang hari ini, yang sekiranya ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau boleh menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom. Kepada Bapak Ibu yang mungkin masih merasa kurang jelas dari pemaparan materi kedua narasumber kita atau ingin bertanya mengenai fitur ruang murid pada ruang pendidikan, dipersilakan. Oke, kepada Ibu Tania, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Kepada Ibu Tania, boleh unmute dulu Ibu mikrofonnya, kemudian boleh menyampaikan pertanyaan. Host mengunci katanya Bu Helena. Iya Ibu. Katanya hostnya ngunci, jadi Ibu Tania nggak bisa unmute. Oh iya, izin kepada Ya, host BPG. Oke, silakan Ibu Tania. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. baik. Selamat siang. Saya Tania dari SMP 58 Bengkulu Utara. Yang pertama tadi saya mau bertanya mengenai pengisian absensi. Ibu tidak ada pilihan untuk kabupaten kami Bengkulu Utara itu yang absensi untuk peserta webinar. Dan berikutnya mengenai kegiatan sore hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang luar biasa, hebat. Di sini saya ingin bertanya untuk Bapak Antoni. Saya melihat di rumah pendidikan ini untuk fitur bank soal di
sepertinya belum banyak yang tersedia seperti itu ya bahasa Indonesia. Saya belum menemukannya. Kebetulan saya adalah guru mata pelajaran untuk bahasa Indonesia SMP. Nah, mungkin belum dirilis Pak ya. Dan mungkin pertanyaannya jika ada misalnya teman-teman yang ingin berpartisipasi mungkin baik itu dalam membuat soal atau membuat materi seperti itu, apakah ada tempat bagi teman-teman di luar sana yang untuk berpartisipasi memberikan materi ataupun yang lainnya terkait pada rumah pendidikan ini. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Tania. Untuk pengisian absensinya, silakan boleh dicoba kembali. Oke, selanjutnya kepada Ibu Mayer atau Bapak Mayer Simanjuntak, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya perempuan, ibu-ibu. Oh, maaf. Baik, buat Pak Antoni dan Bu Siska, pertanyaan saya itu, apakah nanti pengembangannya untuk ruang murid itu ada laporan ke orang tua langsung atau kita bisa ngambil nilai dan diintegrasikan kepada orang tua? Walaupun yang sebenarnya saya lihat pun di sana masih dalam pengembangan, tapi itu yang mau saya tanyakan. Terus, ini kan layanannya tadi aplikasi super kita gitu kan. Berarti luar biasa memang setelah saya lihat tadi. Apakah bisa materinya dibagikan sehingga nanti di penerimaan murid baru mereka datang kelas 10, saya dari ketua komunitas belajar guru bisa berbagi di guru dan berbagi di peserta didik baru, apakah bisa dibagikan? Karena teman-teman tadi nanya materinya bisa dibagikan, itu belum dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mayer. Mungkin untuk kepada Bapak Ibu sebagai peserta terakhir untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau boleh menggunakan fitur raise hand. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Tania, kami persilakan kepada Bapak Antoni Lavinci untuk menjawabnya. Baik, makasih Bu Helena. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman tadi. Yang pertama Ibu Tania dari Bengkulu ya. Ya, salam kenal Ibu. Memang Bu Tania, pelaksana kegiatan adalah BBGTK Sumatera Utara bekerja sama dengan Duta Teknologi. Sekiranya Bu Tania nanti boleh diakses ya kembali untuk presensi. Namun sekiranya Bapak Ibu yang lain juga tidak menemukan kabupaten ataupun kota Bapak Ibu di dalam, silakan untuk memilih kabupaten kota yang lain saja untuk pilihannya ya. Kemudian Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan Bu Tania, apakah Bang Soal sudah ready atau belum? Ya, sama seperti yang Bu Tania tadi sudah akses. Untuk Bang Soal memang belum Bapak Ibu, karena Bang Soal memang salah satu layanan di dalam ruang murid nanti yang mungkin paling susah untuk atau paling lama kita tunggu update-nya, tapi mudah-mudahan segera dalam semester 2 ini, karena dia nanti perlu kurasi, perlu rujukan, perlu apa ya, perlu eh, dari Kemendikbudristek itu perlu melakukan intervensi khusus untuk soal-soal karena harus disesuaikan dengan CP/ATP Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum yang kita tidak tahu, mungkin nanti di Juli atau tahun ajaran baru ada CP atau ATP yang berubah. Jadi untuk sementara kita masih menunggu. Kalau tidak ada CP ATP yang berubah, mungkin dalam waktu dekat akan di-launching untuk fitur Bank Soal. Namun jika ada perubahan CP ATP sesuai dengan fase Bapak Ibu, nanti tentunya soal